Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Tiburtius, Valerianus, Maximus sebagai martir. Tiburtius, Valerianus, dan Maximus. Ketiga pemuda tersebut dikenal sebagai pahlawan iman Kristen yang dibunuh oleh penguasa Romawi, dan jenazah mereka dikuburkan di katakombe Praetastatus Roma sekitar tahun 229 sampai 230 Masehi. Tiburtius adalah adik kandung Valerianus. Kisah tentang keanggotaan mereka dalam gereja sehingga menjadi martir dihubungkan dengan Santa Cecilia. Cecilia adalah tunangan Valerianus, pemuda yang belum menganut agama Kristen. Ketika hari pernikahan mereka tiba, Valerianus kekasihku, sebaiknya kita batalkan saja pernikahan ini, karena aku telah menjanjikan kemurnianku hanya kepada Tuhan. Valerianus yang tulus hati itu mengindahkan permohonan Cecilia, calon istrinya. Ia tidak marah, malah sebaliknya ia meminta Cecilia agar mengajari dia tentang iman Kristen dan mengusahakan pembaptisannya. Demikian pula halnya terjadi pada Tiburtius, adik Valerianus. Setelah menjadi Kristen, kedua kakak beradik ini dengan giat menyebarkan iman Kristen dan rajin menguburkan jenazah para martir yang dibunuh. Melihat itu, penguasa Romawi amat tidak senang dan berusaha menangkap dan menyiksa mereka. Pada peristiwa itu, Maximus, seorang tentara Romawi yang turun dalam penyiksaan atas diri Tiburtius dan Valerianus, terharu dan kagum akan ketahanan dan ketabahan hati kedua bersaudara itu. Lalu ia pun dengan berani mengaku dirinya sebagai seorang murid Kristus. Akibatnya, Maximus pun disiksa dan dibunuh bersama Tiburtius dan Valerianus. Apakah syarat menjadi murid Yesus yang perlu kita lakukan? Kalau kita membaca kembali kitab suci tentang kisah saat pertama kali Yesus memanggil murid-muridnya, ada beberapa hal yang menarik dan luar biasa, yakni bagaimana mungkin para murid itu mau mengikuti Yesus yang baru dikenal, didengar dan dilihatnya. Padahal Yesus pun tidak memberikan jaminan apapun dan tidak meminta persyaratan apapun untuk menjadi murid Yesus. Kita harus mau senasib dengan Yesus, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya, siap memikul salib, berani mengorbankan apa yang menjadi miliknya untuk orang lain, serta meninggalkan dosa dan mau tinggal bersamanya. Yesus memang tidak pernah memberikan persyaratan apapun ketika hendak memanggil para muridnya. Namun,
Dalam kesempatan pengajarannya, Yesus secara tidak langsung mengungkapkan beberapa hal penting untuk dipahami. Bahwa dengan semangat iman dan kesetiaan kita pada Yesus, semoga Dia yang memanggil, memilih, dan mengutus kita akan mengaruniakan karunia-karunia dan berkat-Nya. Amin. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.